Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk kembali melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari keberadaan kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkannya dan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah di malam ini seperti biasa di malam Rabu kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu maghrib yang singkat ini dan bersama-sama mempelajari bagian terpenting dari agama kita, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam atau pekan terakhir di bulan Safar, ya. Ini malam kondasan malam 26 Safar. Berarti setelah itu kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Kemudian setelahnya Rabiul Akhir dan seterusnya. Berarti kita dengan bulannya Al-Quran itu tersisa 6 bulan. Ya, tidak terasa 6 bulan akan kita lalui, ya, dengan bulan Ramadan, ya, dan tentu 6 bulan, ya, setengah tahun, waktu yang cukup lama, ya. Maka di hadapan kita tanpa terasa setengah tahun lagi insyaallah. Ya, maka tentu kita ingatkan ini karena di antara kalimat yang sering disebutkan dari kalau ulama kita adalah mereka di antara aktivitas mereka setiap waktu adalah 6 bulan setelah bulan Ramadan itu berdoa agar amalannya diterima pada bulan Ramadan. Ya, jadi setelah bulan Ramadan 6 bulan setelah itu berdoa terus, ya, agar diterima amalannya di bulan Ramadan. Dan 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Jadi memang kayaknya kehidupan mereka ini berpusat pada bulan Ramadan. Ya, karena memang hal yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang kita maksimalkan ibadah di dalamnya. Ya, siapapun kita, ya, bagaimanapun kondisi ibadah kita, tentu kita sama-sama merasakan bahwa kalau datang bulan Ramadan, maka itulah waktu yang sangat memungkinkan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah. Artinya kita secara pribadi sepanjang tahun itu, ya, bulan Ramadanlah waktu yang cukup sebulan kita manfaatkan dari ibadah. Ya, ada waktu lain, tetapi itu hanya 10 hari, ya, ada sehari, ya. Tapi ini bulan Ramadan 1 bulan, ya. Maka kita saling mengingatkan terkait dengan ini, ya, karena ini menjadi rutinitas ulama kita dahulu. 6 bulan perjumpaan di bulan Ramadan, mereka sudah berdoa itu, Allahumma ballighna Ramadan. Ya, karena memang 6 bulan itu kalau sekarang ini tidak terasa nih, ya, tidak terasa. Ya, 6 bulan saya yang lewat ini kayak baru kemarin, ya, kayak baru kemarin. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat menonjol ibadah ulama kita pada atau orang-orang saleh terdahulu di bulan Ramadan adalah ibadah yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, mereka yang sudah setiap hari sebenarnya sibuk dengan Al-Qur'an itu sangat merasakan kalau di bulan Ramadan itu sangat meningkat kualitas dan kuantitas mereka terkait dengan Al-Qur'an. Makanya mereka sangat rindu dengan bulan Ramadan. Ya, karena memang
Ya, dua ibadah sangat menonjol sebenarnya di bulan Ramadan. Ya, terkait dengan Al-Quran dan terkait dengan ya ibadah sosial, ya, memberi makan, yang berbagi. Itu yang sangat menonjol. Karena yang lainnya wajib. Ya puasa, ya tentu hal yang diwajibkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang sebagai mukadimah kita mengingatkan bahwa mari kita persiapkan diri kita menuju bulan Ramadan. Ya tentu bukan hanya sekedar berdoa, tapi ada usaha yang nyata, ya bahwa kita rindu dengan bulan Ramadan. Ya terkait dengan Al-Quran terutama. Artinya kalau 6 bulan ini, ya kalau kita mau target misalnya ingin khatam 1 kali Al-Quran, kalau 30 juz bagi 6 bulan, ya kalau 30 juz bagi 6 bulan berapa itu? 1 bulannya 5 juz, ya. Kalau 5 juz dalam sebulan berapa per hari kira-kira itu? Ya. Kalau 1 juz itu rata-rata 10 lembar. 10 kali 5, ya 50 lembar, 50 lembar ya. 50 lembar per 30 hari. Berarti sehari itu tidak cukup 2 lembar ya. Ya gitu ya. Mungkin dikoreksi ya. Ya. Artinya kalau kita bisa mengaji 2 lembar mulai hari ini, 2 lembar, ya maka insya Allah minimal kita khatam sekali sebelum Ramadan. Itu kalau kita ambil standar minimal sekali. Ya. Karena kita ini sangat sadar dengan kondisi dengan Al-Quran setelah bulan Ramadan itu sangat sulit bisa seperti bulan Ramadan. Ya maka di antara bentuk persiapan kita adalah terbiasa dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Itulah sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu seharusnya semakin mendekati bulan Ramadan semakin ditingkatkan membacanya, mempelajari ilmunya, mempelajari makna Al-Quran. Nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah menikmati, ya menikmati apa yang kita biasakan itu. Ya nanti makanya ulama kita di antara mereka itu menulis ya kitab-kitab yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran di bulan Ramadan karena memang itu waktu yang sangat pas untuk ya mengambil pelajaran tadabbur dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah itu jadi saya kira tidak berat kalau 2 lembar sehari, ya bisa ditarget sebelum tidur misalnya atau sudah maghrib, ya nanti kalau kita rata-rata sebulan itu 30 hari, ini bisa insya Allah. Ya kalaupun ada 29 kan sudah target lebih itu, ya sudah target lebih 2 lembar berarti setiap 5 hari bisa satu juz ya, ya 10 lembar. Nah, ini tentu upaya kita untuk akrab dengan Al-Quran karena salah satu cara yang sangat jelas untuk akrab dengan Al-Quran ya sering membacanya ya seperti surah-surah yang paling sering kita dengarkan. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala ya oleh karena itu kita berharap apa yang kita adakan di setiap malam Rabu ini ya bagian dari persiapan menuju bulan suci Ramadan karena memang jamaah Allah Subhanahu Wa Taala kalau hari ini kita mungkin banyak mengeluh tentang kondisi kita, kondisi masyarakat kita, kondisi umat kita, dan kondisi negara kita ya lebih besar lagi. Maka itu kembali kepada ya bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ini Al-Quran adalah sumber kebaikan, ya bukan hanya dengan membacanya, tetapi dengan mempelajarinya terutama. Ya. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada surah Al-Lail. Surah Al-Lail ini di antara surah yang saya kira di antara yang paling sering juga dibaca oleh imam-imam kita. Ya, sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Bagian awal dari surah Al-Lail. Ya, Allah SWT bersumpah dengan atau mengawali surah ini dengan sumpahnya. Ya, dengan 2 waktu. Wal-laili idza yaghsha, ya demi waktu malam ketika ia meliputi semua. Yaghsha itu meliputi, ya. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika dia nampak, ya. Kemudian ketiga Allah bersumpah dengan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini 3 sumpah ini.
Ya, 3 sumpah untuk pembahasan yang akan dibahas dalam ayat ini. Kita sudah sedikit menyebutkan bahwa keterkaitan 3 sumpah ini dengan apa yang akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang akan dijelaskan dalam surah ini. Jadi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, ini antara siang dan malam. Ya, siang dan malam. Kemudian ketiga, wa ma khalaqa dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan wanita. Ini sesuatu yang menjadi lawan dari ini. Siang lawannya malam, ya. Dan laki-laki lawannya adalah lawan jenisnya adalah perempuan. Dan ini semua adalah hal yang tidak ada yang bisa mengadakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam. Ya, jadi Allah jadikan siang dan malam itu silih berganti, itu sudah menjadi hal yang menjadi ketetapannya Allah. Ya, untuk menjaga kestabilan dunia ini, Allah jadikan siang dan malam itu silih berganti. Ya, sebagaimana jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ya, Allah tidak hanya ciptakan jenis laki-laki. Ya. Dan bukan cuma jenis perempuan. Iya. Ini sudah menjadi hal yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hal yang keliru ketika kita ingin atau ada manusia hari ini yang mau jadikan hari itu siang terus. Iya. Ada yang menciptakan matahari. Iya, menciptakan matahari. Itu akan mengganggu kestabilan dunia. Itu sudah hal yang dibutuhkan. Siang kita bekerja, berkegiatan, dan malamnya kita istirahat. Ya. 3 ayat ini Allah SWT bersumpah dengannya, ya, bahwa Allah SWT menciptakan 2 hal yang saling silih berganti. Ya. Dan ayat yang ketiga, ini sudah hal yang kita pahami. Ini diantara kemahakuasaan Allah SWT. Ya, kita sudah sebutkan. Ini diantara dalil bahwa jenis yang Allah ciptakan cuma 2, ya, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Apa jawaban dari sumpah ini? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan kalian, ya, sa'i, as-sa'yu itu usaha, ya. Usaha manusia itu sangat beragam. Ya, usaha manusia sangat beragam. Ya, artinya hari ini kan manusia itu luar biasa, ya, modelnya banyak, ya. Meskipun soalnya setelah ini Allah SWT menyebutkan 2 jenis manusia. Artinya dari semua manusia yang ada, manusia itu hanya ada 2 saja. Entah mereka yang beriman atau mereka yang kufur. Itu kesimpulannya pada ayat yang kita bahas ini. Ya, dari semua jenis itu ada usaha-usaha yang mendekatkan kita kepada Allah, dan ada usaha-usaha yang justru menjauhkan kita kepada Allah. Dan Nabi kita pun demikian menjelaskan bahwa setiap hari kita ingin keluar. Ada manusia yang berusaha untuk membebaskan dirinya dari perbudakan dunia ini, dan ada manusia justru yang menuju ke sana. Artinya 2 jenis manusia saja ini. Dan kondisi kita di akhirat yang demikian, cuma 2 saja, tidak ada tempat ketiga. Ya, tidak ada tempat ketiga. Di ayat yang kelima bisa kita lihat Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Ya, jenis yang pertama, adapun orang yang memberi, ya, memberi dan bertakwa. Ya, memberi dan bertakwa. Ini memberi di sini adalah berinfak, ya, berinfak. Orang-orang yang suka mengeluarkan harta kewajiban, ya, baik yang wajib maupun yang tidak. Wattaqa, kemudian dia bertakwa. Ini yang kita mau tambahkan sedikit. Sebagaimana kita mengatakan bahwa at-taqwa di sini adalah bermakna, ya, karena dua-duanya positif, ya. Atau itu bagian dari ketakwaan. Ya, tapi ketika ada 2 hal yang beriringan seperti yang disebutkan, berarti takwa itu maksudnya adalah dia, ya kan, apa makna sederhananya takwa? At-taqwa. Takwa itu kan waqayati wiqayah. Ya, wiqayah itu tameng, ya, tameng. Ya, makanya ada definisi takwa itu sangat luar biasa. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa, apa itu takwa? Iya.
Ini bertanya bukan untuk menguji ya. Ini tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu untuk menambah wawasan. Apalagi para sahabat itu satu sama lain selalu mengambil faidah. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab dengan pertanyaan. Ya, beliau menjawab kepada Umar bin Khattab, "Ala salakta tariqan za syauq." Ya. Wahai Umar, apakah engkau tidak pernah jalani jalanan yang berduri? Ya. Maka Umar mengatakan, "Iya, tentu." Ya. Tentu ya pada zaman itu. Maka Umar juga mengatakan, "Terus apa yang engkau lakukan?" Iya, maka beliau mengatakan, "Ya, saya akan berusaha. Saya akan angkat pakaian saya, kemudian saya akan berusaha agar tidak terkena duri tersebut." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah ketakwaan. Ya, ketakwaan sebenarnya adalah berusaha menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menyeret kita kepada apa yang Allah haramkan. Makanya at-taqwa itu antaj'ala bainaka wa bain 'adzabillahi wiqayah. Jadi upaya kita membuat tameng antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Ya, itu sederhananya takwa. Iya, itu maknanya. Kemudian secara umum ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menghindarkan dari apa yang Allah larang. Tapi ketika ayatnya seperti ini, fa'amma man a'ta wa taqa, ya ada hal positif kemudian ada disebutkan takwa, maka takwa yang maksudnya adalah lebih kepada tidak bermaksiat dalam amalan itu. Ya, adapun orang yang memberi, berinfak, kemudian dia tidak bermaksiat dalam infak. Ya, adakah orang yang bermaksiat dalam berinfak? Ya, ada. Ya. Ada ya orang yang memberi justru zalim caranya. Ya, zalim caranya. Ya kan di antara hal yang kita dilarang kita berinfak, riya tentunya. Berinfak tapi riya. Kemudian ujub, merasa ya, apa ya? Takjub dengan itu, ujub ya, ujub apa ya? Sombong gitu. Ya. Jadi dia merasa bahwa ya memang saya ya, kalau bukan saya ya tidak akan selesai itu. Ini bahaya. Ya, seakan-akan dia yang memberi, dia yang dibutuhkan. Padahal sebenarnya kalau namanya berinfak itu justru kita yang butuh kepada infak kita. Kemudian di antara maksiat ketika orang bersedekah adalah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan al-man, masuk-subuh. Ya, subuh pemberian kita. Apalagi di depan orang yang kita pernah berikan infak. Ini akan menyakiti hatinya. Ya, beda lah kalau dalam persoalan kita ingatkan itu orang yang sudah beda itu persoalan. Iya. Kalau ada orang yang memang diingatkan itu dia tahu bagaimana orang telah berbuat baik kepadanya, itu lain. Yang kita maksud adalah mereka yang berinfak kemudian dia sungguh-sungguh pemberiannya. Ini bahaya. Hati-hati. Iya, hati-hati ketika disebut. Iya. Meskipun semuanya tidak semua yang menyebut pemberian itu masuk dalam kategori ini. Iya, makanya karena dia berkaitan dengan niat. Karena infak itu ada dua. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Ya, seperti kasus beberapa sahabat, Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, ya ditanya. Ketika ditanya, Abu Bakar ditanya, apa Umar ditanya pada perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan seperti ini. Apa yang saya bawa itu juga yang seperti itu juga yang saya tinggalkan untuk keluarga saya. Artinya setengahnya hartanya nak bagi dua, setengahnya diinfakkan untuk perjuangan. Iya. Kemudian setelah itu datang Abu Bakar Siddiq ditanya, apa kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya tinggalkan untuk Allah, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada nih, saya kisahkan semua. Ya, padahal hari itu Umar bin Khattab sangat bernafsu untuk mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Artinya kalau lihat konteks hadis seperti ini berarti menunjukkan bahwa mereka terang-terangan. Iya. Iya, terang-terangan, dan memang itu hal yang boleh ya ketika kondisi memang memungkinkan, ya, memungkinkan atau ada masalah yang baik ketika kita sebutkan itu. Namun yang kita maksud adalah orang yang menyembunyi-nyembunyi, ya, sehingga orang yang diberi infak itu ya tersakiti dengan
sikap itu. Iya. Termasuk berinfak bukan pada tempatnya. Iya, berinfak bukan pada tempatnya, ini bahaya. Berinfak kepada tempat-tempat justru bermaksiat. Ya, ini termasuk ya berinfak tapi tidak bertakwa dalam infaknya. Atau yang disebutkan oleh ulama kita berinfak tapi ada utangnya. Ya, ini perlu diperhatikan ini. Ya, jangan kita juga berlebihan baiknya sehingga luar biasa infaknya tapi dia lupa utangnya sama orang. Ya, padahal utang itu kan sifatnya wajib. Ya, infak itu, ya infak yang kita maksud adalah infak yang sifatnya sunnah, ya bukan zakat. Ya, dia sifatnya sunnah. Ya, makanya dikedepankan bayar utang. Ya, jangan sampai begitu luar biasa berinfak tapi tidak diperhatikan ternyata sudah berkaitan dengan tagih. Iya. Ini yang dimaksud bertakwa. Ya, ada pun orang yang memberi kemudian dia bertakwa dalam pemberian itu, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Perkara kita sebutkan bahwa al husna sini adalah salah satu makna yang sering disebutkan oleh kita. Al husna itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, al husna, bagi mereka adalah al husna. Husna itu adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan? Kira-kira apa lagi yang mau ditambah kalau di surga nih? Yang mengatakan apa lagi kalau di surga? Nah, ternyata sebutkan ulama kita yang pas yang tambahan itulah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk surga memang bertanya itu ketika akan diberikan nikmat yang besar, mengatakan apa lagi? Iya, engkau sudah putihkan wajah kami sudah diberi ini. Nikmat apa lagi? Ya, nanti setelah itu dibuka tabir, ya. Dan itulah maksudnya tambahan. Iya. Sebenarnya kita memahami ya, seperti Imam At-Tabari, al-husna sini adalah al-khalaf min Allah. Dia percaya bahwa apa yang dia infakkan itu akan ada gantinya dari Allah. Dan ini keyakinan kita, ya. Jadi orang berinfak itu, ini diantara ibadah yang memang butuh keyakinan, ya. Kalau tidak salah di luar tertulis itu, ya. Nabi kita mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Ada hadis Nabi kita menyebutkan 3 hal yang terbalik, ya, terbalik dari kenyataan. Artinya tidak sesuai dengan yang dipandang oleh manusia. Pertama, ini ya, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Jadi tidak ceritanya, tidak kisahnya orang baik, yang mau dalam persoalan dunia maupun terutama persoalan akhirat, yang ketika dia semakin bersedekah dia miskin. Ya. Makanya dalam Al-Quran kan disebutkan surah Al-Baqarah, ya, bahwa takaran orang yang bersedekah itu 1 banding berapa orang bersedekah itu. Kalau kita bersedekah 1.000, maka Allah janji akan ditukar dengan, ya, dalam mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ya, permisalan orang yang berinfak seperti orang yang kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti orang yang menanam 1 biji, ya, 1 biji, kemudian tumbuh 7 sanabil, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai ada 100 biji, berarti 7 kali 100, ya, berarti 1 banding 700, ya. Ini sederhana seperti itu, tapi urusannya tidak sesederhana itu, ya, karena kenyataannya yang tidak lihat berkurang nih, ya. Nah, inilah hal yang perlu kita imani, ya. 2 hal yang lain itu adalah wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahullah, ya, tidaklah seseorang itu tawadhu, ya, merendahkan hatinya kecuali Allah akan angkat derajatnya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Ini yang kadang kurang dipahami dalam persoalan maaf memaafkan. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, ya. Karena orang paham itu kalau kita maafkan orang,
Masa tidak dilawan, masa dimaafkan? Iya. Dikira itu memaafkan itu sifat pengecut. Padahal saya itu memaafkan sifat orang yang berbesar jiwanya. Ya, berbesar jiwanya. Nah, ini 3 hal yang kelihatannya merugikan kita, tapi sebenarnya hal yang justru meninggikan derajat kita. Jadi orang yang berinfak itu dia yakin dengan itu semua, ya. Dia yakin dengan surga dan dia yakin dengan ganti dari Allah. Dan kalau ada seperti ini, kalau kita dapatkan penjelasan seperti ini dalam Al-Quran, itu enak sekali, ya. Al-Quran itu enak sekali, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bertentangan. Kalau katakan berarti apa yang tafsirannya yang bagus, maka selama makna-makna itu tidak saling bertentangan, maka semuanya diambil, ya, semuanya diambil. Wasaddaqa bil husna, ya, orang yang membenarkan al-husna, dia membenarkan la ilaha, ini salah satu maknanya kalimat la ilaha illallah, dia membenarkan surga dan dia membenarkan adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang seperti ini? Orang yang berinfak kemudian membenarkan akan adanya ganti dari apa yang dia infakkan, fasayassiruhu lil yusra. Ini luar biasa. Maka kami akan mudahkan baginya kemudahan-kemudahan, ya, atau kebahagiaan, ya, fasayassiruhu lil yusra. Ya, sebaliknya wa amman bakhil wastaghna. Ini kita sudah sebutkan. Adapun orang yang bakhil, ya, orang yang kikir, ya, tidak mau mengeluarkan hartanya sampai pada persoalan yang wajib. Nah, ini bahaya ini. Dan ini hal yang hari ini sangat jarang di antara orang-orang yang sudah lebih dari kadar kewajiban tidak dikeluarkan. Padahal kalau yang kita keluarkan itu sedikit, ya, sedikit, ya. Kan kalau yang umumnya dipahami dalam kita itu menggunakan takaran emas, ya. Ini kalau harta secara umum. Beda kalau perdagangan, ya. Beda lagi kalau pertanian. Meskipun kurang lebih sama, ya, kurang lebih artinya nominalnya, ya, tapi beda. Ada kalau pertanian kan biji-bijian, ya, ya, itu setiap panen, ya. Tapi itu dibedakan mana panen yang menggunakan irigasi penyiaran buatan dengan yang mendapatkan hujan, ya, itu dibedakan, ya. Kalau kita harta kita ini secara umum, ya, secara umum, ya, per tahun, ya, per tahun 1 haul, ya. Ayo, makanya baru dicatat ini, dicatat harta kita, ya, 1 haul, ya. Kalau sudah sampai 1 haul, kalau dia mencapai nisab 85 gram, sekarang kayaknya gram naik, ya. Ya, kalau 85 gram berapa? 1 gram berapa sekarang? Wih, 1,8. Luar biasa. 1,8, ya. Meskipun sebagian mengatakan nisab yang dipakai itu perak. Iya, perak. Kalau perak ini keuntungannya kepada orang-orang fakir miskin atau 8 golongan itu, karena lebih banyak dia dapat. Kalau 85 gram hampir 2 juta berarti, ya. Oh, ya, berapa itu? Berapa juta 85 gram itu dikali 1,8 itu. Nanti mencapai itu baru wajib keluar 2,5%. Iya. Itu pun kalau 85 gram masih misalnya kita pakai tahun Hijriah, dia memiliki mulai dari 26 Safar sampai tahun depan 26 Safar itu bertahan atau naik. Kalau dia gunakan terus sampai kemudian turun takarannya 85 gram, itu tidak wajib. Makanya khalifah seperti Umar Ibn Abdul Aziz, ya, tidak pernah berzakat karena tidak cukup. Ya, artinya kalau dihitung memang, dan ini tugas negara semuanya, ya, menghitung orang-orang kaya, ya, yang hartanya di atas itu, ya, sebenarnya jarang kita akan dapatkan dan dikelola lebih baik, ya, itu juga masalah, ya, dikelola lebih baik, ya, ya, maka akan jarang kita dapatkan orang yang miskin. Masalah kalau orang yang bakhil, ya, wastaghna, dan merasa tidak
wastaghna, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak yakin dengan itu, dia tidak percaya dengan surga. Ini kalau kita manai harusnya itu surga, atau dia tidak percaya dengan ganti itu. Ini sepertinya untuk ayat ini, kalau kita ingin mengambil pengamalan hari ini perlu kita uji, ya, membiasakan ini, ya, gerakan infak, ya, berapa setiap hari, ya. Ini di antara hadis yang perlu bagus sering diulang, ya, adalah hadis yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Pernah suatu subuh Nabi kita bertanya kepada sahabat, dan ini kebiasaan Nabi, ya, entah bertanya siapa yang bermimpi hari ini, atau Nabi menjelaskan hal yang lain, ya. Saat itu Nabi kita bertanya, siapa yang sudah mengantar jenazah hari ini? Itu sudah subuh, ya, sudah subuh. Oh, apa yang malam hari ini? Maka tidak ada yang katakan kecuali Abu Bakar. Ya. Maka siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Tidak ada yang mengatakan kecuali Abu Bakar. Kemudian siapa yang berinfak hari ini? Maka tidak ada yang katakan kecuali Abu Bakar. Dan amalan-amalannya, sehingga Nabi kita mengatakan tidak ada orang yang mengumpulkan amalan seperti ini kecuali akan dibukakan semua pintu surga. Terserah dia mau masuk bagaimana. Dan memang disitulah rahasianya kenapa Abu Bakar disebut Abu Bakar. Iya, karena bakar, ya. Apa artinya bakar? Bukan bakar, ya. Bakar, ya. Bersegera, ya. Ya, pagi-pagi, ya, begitu. Karena kalau bakar itu tidak ada satu kebaikan kecuali beliau akan bersegera, tidak mau dinunda. Itu Abu Bakar. Iya. Nama sebenarnya itu adalah siapa nama benarnya Abu Bakar? Ya, kita sering singgung ini. Seluruh khalifah itu namanya dimulai dengan Ain. Mulai dari 4, Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Utsman bin Affan, yang kedua Umar ibn Khattab, yang pertama Abu Bakar ini, ya, Abdullah, ya. Namanya Abdullah bin Utsman, ya, bapaknya Utsman, atau lebih kenal dengan Abu Quhafah. Makanya Abu Bakar itu Abdullah bin Abi Quhafah, ya. Ini ada kisah tersendiri jadinya ini, Abu Bakar dengan bapaknya Abu Quhafah. Ini perlu ini, ya. Makanya luar biasa, saya biasa iri dengan jamaah, ada jamaah di satu masjid, pokoknya tidak keluar dari masjid itu kecuali berinfak, ya. Kalau masjid, ya, ini bagus. Atau kita mengkondisikan sekarang ini gampang, ya, apa itu namanya, kris, ya. Ini bisa diuji. Kalau kris kan paling minimal kayaknya 10.000 nih, bisa kurang dari situ. Iya. Nah, kalau tidak dengan nominal itu, jangan melihat nominal. Untuk jangan sampai kita masuk ke ayat ini, wa kadzdzaba bil husna. Iya. Ya, padahal dalam setiap sehari pagi-pagi itu Allah SWT mengutus 2 malaikat, iya, yang berdoa, iya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Kemudian satu lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya, atau apa ya? Ya Allah, berikan orang yang mumsika, menahan hartanya, ya, kebinasaan. Jadi bahaya jadi infak uang, karena selain yang berinfak, yang tidak berinfak juga didoakan. Bukan cuma itu yang buang sampah di sini, ya guys, ya. Tapi dua-duanya ini, entah ini atau ini. Jadi mengambil dari ayat ini, wasaddaqa bil husna wa kadzdzaba bil husna. Ya, ini bagusnya kalau paham ini ayat, karena biasa kalau kita menghafal ayat ini tak balik-balik. Ya. Bisa ditanya kepada yang baru menghafal, wasaddaqa bil husna wa kadzdzaba bil husna. Wasaddaqa bil husna, mereka yang meyakini akan balasan dari apa yang diinfakkan. Wa kadzdzaba bil husna, mereka yang mengingkari. Artinya, buat apa kita berinfak? Ya, ada yang meremehkan infak, padahal luar biasa. Ya. Di antara keutamaan sedekah itu, ya, dia bisa memadamkan, ya, amarah Allah Subhanahu wa taala, ya, adab. Jadi karena di antara amalan yang bisa jelas kita lakukan itu berinfak semuanya.
biar sebesar apapun. Nah, orang yang seperti ini modelnya, jenis yang kedua ini kata Allah, fasanyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya kesulitan. Artinya akan sulit kehidupannya. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak akan berguna baginya setelah dia taradda, setelah dia meninggal, setelah dia binasa. Iya, setelah dia binasa, hartanya tidak akan berguna. Memang begitu. Iya. Jadi harta yang kita tinggalkan ya ditumpuk-tumpuk. Iya, dan ini memang butuh keyakinan tingkat tinggi memang. Ya, siapa ini? Abu Darda, salah. Itu pernah sahabatnya datang ke rumahnya. Dia datang ke rumahnya Abu Darda, mengatakan, mana perabotmu? Maka Abu Darda mengatakan, saya sudah kirim ke rumah yang satu. Rumah yang satu. Maksudnya itu saya sudah infakkan. Ini memang kalau sudah istilahnya saya orang tua kita tembus mipai tanah. Dia sudah yakin betul, hakun yakin. Ya. Memang ini yang agak lemah kita memang. Mungkin di antara hal sebab kita ini agak sulit dimudahkan. Allah ya berinfaknya juga, tapi kadang setengah-setengah. Ini mungkin perlu banyak dievaluasi ini. Ya, karena Allah SWT mengatakan orang yang berinfak dan yakin dengan gantinya itu fasanyassiruhu lil yusra. Dan lihat nih, ya kita sering mendapat kisah-kisah orang yang mudah berinfak, masya Allah, kehidupannya. Artinya nanti mereka sukses baru menceritakan kehidupannya. Adapun orang yang ya bakhil, bahkan tidak yakin bahwa akan diganti itu apa yang mereka infakkan, itu akan disulitkan kehidupannya. Nah, terakhir, terkadang ada orang mengatakan, tapi ada orang yang tidak beriman, tapi kaya-kaya saya lihat. Nah, ini dari zahirnya. Ya mungkin kita lihat dalam kehidupannya, semua apa yang dia mau kayaknya terpenuhi ya. Mau apa dia ada. Ya, mau apa dia mau. Iya. Iya, itu zahirnya kita lihat. Tapi semuanya dalam jiwanya itu tidak mendapatkan ketenangan. Ya. Dan itu kita rasakan. Kalau kita beriman dan kita tahu ada yang tidak beres dengan harta kita, ya apalagi ulama kita hari ini. Hari ini zaman yang sulit kita terhindar dari hal-hal yang harta-harta yang syubhat. Makanya solusinya memang tidak ada kecuali banyak berinfak. Sulit. Iya, sulit. Kita hari ini sulit mengatakan apa yang saya makan ini 100% murni halal. Iya. Minimal kita kena asap-asapnya. Iya, minimal kena asap-asapnya. Dari mana nih sumbernya? Iya. Jadi solusinya adalah memperbanyak sedekah. Iya, memperbanyak sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya mengulas atau mengulangi apa yang pernah kita bahas ya. Hanya satu ayat yang kita tambahkan tadi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, harta yang dia tahan-tahan itu di dunia itu tidak berguna. Ya, tidak berguna. Bahkan ya Allah musta'an menjadi sebab ya pertikaian ya di antara orang-orang yang menjadi ahli warisnya. Demikian bisa kita sampaikan ya, semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah SWT dengan apa yang kita amalkan Allah mudahkan ya, fasanyassiruhu lil yusra. Demikian, hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.